Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Dr. Sigit Setiawadi, pendiri Debaca ya. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang kelima dari pelatihan networking, yaitu dream building atau membangun impian gitu ya. Nah, sebagai disclaimer Bapak Ibu, materi-materi yang akan saya sampaikan ini dibuat khusus memang untuk melatih kita menjalankan bisnis network marketing. Nah, dalam menjalankan bisnis network marketing itu keberhasilannya 95% tergantung sikap dan hanya 5% yang teknis. Teknis utama adalah people skill ya. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi materi-materi di pelatihan online ini lebih ke membangun sikap sebagai modal utama keberhasilan menjalankan bisnis Anda ya, karena selama 20 tahun lebih saya menjalankan bisnis networking, kegagalan hampir 100% karena sikap yang kurang. Materi pelatihannya ada 9, ya, terjebak di proses membangun aset, skill with people, marketing revolution ya. Yang 4 itu kemarin sudah disampaikan. Hari ini saya akan menyampaikan dream building dan nanti leadership skill, hukum-hukum alam, ya, stoikisme atau mindset stoik, dan personality plus. Oke, saya mulai dengan dream building. Jadi 95% orang itu terjebak di proses sekolah dan bekerja. Ya, sekolah setinggi mungkin, kemudian bekerja dengan penghasilan yang sebesar mungkin. Dan mereka berharap bisa menjadi kaya. Tapi itu tidak bisa terjadi, Bapak. Yang ada adalah masuk dalam miskin tipe 1 dan miskin tipe 2. Nah, hanya 5% orang yang berpikir tentang hasil, yaitu kehidupan. Nah, dream building itu tujuannya adalah menggeser prioritas dari proses tadi ke hasil. Ya, karena yang menjadi dream kita, impian itu adalah hasil ya, kehidupan kita seperti apa, penghasilan berapa, dan sebagainya. Ini tidak mudah Bapak Ibu, karena kita sejak kecil sudah tidak diperkenalkan dengan hasil, sehingga kita kadang-kadang kok mendahului Tuhan, ya, kok seperti orang serakah sih, kok seperti tidak bersyukur, dan berbagai macam hambatan di pikiran bawah sadar kita menghambat kita untuk berproses dalam membangun impian kita. Itu semuanya hambatan dari pikiran bawah sadar kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Nah, di Oxford itu pernah ada penelitian tahun 1950-an ya. Mahasiswa yang lulus itu diteliti. Dan pertanyaannya cuma satu. Apa yang dilakukan setelah lulus? 60% itu mengatakan ya bekerja. Ya, tidak menjawab dengan jelas apa sebetulnya yang diinginkan. Ya bekerja itulah. 27% itu menjawab samar-samar rencana ke depannya, mau jadi begini, memiliki ini dan lain. Yang 10% itu menjawab dengan jelas apa yang ingin dilakukan, dan 3% itu sudah menuliskan apa yang akan dilakukan. Kemudian 20 tahun kemudian, tahun 70-an itu diteliti ulang anak-anak yang 20 tahun yang lalu diteliti itu. Ini kan penelitian memang jangka panjang ya. Strukturnya seperti ini Bapak. 60% anak-anak mahasiswa yang tidak menjawab dengan jelas tadi, kehidupan sosial ekonominya ada di level bawah. Ya rata-rata orang biasa lah. Yang 27% yang menjawab impiannya samar-samar, tapi punya impian, itu di level atasnya. Yang 10% itu yang menjawab dengan jelas apa impiannya, itu lebih tinggi lagi. Dan yang 3% yang menjawab apa impiannya dan sudah menggambar, menulis rencana-rencananya, itu ada di puncak kehidupan. Dan yang menarik, ekonomi kelompok yang 3% jauh lebih besar dibandingkan yang 97% temannya dijadikan satu. Jadi ini mirip, ya, mirip banget dengan yang kejadian pada keluarga saya. Ya, adik saya yang nomor 7 itu dulu menjadi keluarga adik yang paling miskin. Tapi kemudian dia menemukan impiannya, menemukan yang saya sebut manajemen langit dan lain-lain ya. Itu nanti saya bahas di Mind Healing Bootcamp dan Mind Healing Workshop ya. Dia menjadi paling kaya dari 8 bersaudara, bahkan harta kami bertujuh dijadikan satu itu masih banyak dia. Itu luar biasa. Pikiran, semuanya ada di pikiran. Nah, kehidupan kita ini
ada 6 bidang Bapak Ibu, yaitu bidang keuangan, keluarga, sosial, kesehatan fisik, ya, yang kelima kesehatan mental, dan yang keenam spiritual. Jangan dibalik-balik ya urutannya. Ada yang spiritual di atas, tidak Bapak Ibu. Spiritual paling bawah, ya, keuangan yang paling atas. Nah, kondisi sekarang ini kemungkinan tidak seimbang begini. Ya, keuangannya mungkin ya mencapai 75% dari yang diharapkan. Keluarga mungkin jadi kacau karena terlalu sibuk orang tuanya. Kehidupan sosialnya mungkin sudah bagus, mungkin juga enggak. Ya, kemudian kesehatan fisiknya karena enggak sempat untuk olahraga ya karena harus bekerja terus ya kurang ya. Kesehatan mentalnya cukup bagus ya, spiritualnya bagus. Tidak seimbang seperti itu. Nah, kita perlu menyeimbangkan Bapak Ibu sehingga semuanya menjadi seimbang, rata, mencapai optimal. Dan kita bisa. Bapak Ibu ingat kan, terjebak di proses yang materi pertama, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling unggul dan istimewa. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan dream building atau membangun impiannya itu? Bisa dengan one on one, berhadapan muka, bisa dengan audio terapi bawah sadar, kita mendengarkan ATBS yang saya buat, atau membuat 100 impian, atau membuat resolusi awal tahun, ya, atau membuat uang-uangan dan emas-emasan. Semua kita lakukan sekaligus kalau bisa, gitu ya. Semakin banyak cara ini dipakai, masuknya akan semakin bagus. Dan kalau dream kita sudah masuk ke bawah sadar, maka Tuhan akan mencarikan jalan yang tercepat, paling dinamis, paling harmonis untuk bisa mencapai itu. Nah, contoh misalnya ini dream building one on one, berhadapan muka ya. Ini dilakukan tentu oleh orang lainnya. Kita tidak bisa mendream building diri kita sendiri, Bapak Ibu, gitu ya. Tidak bisa. Hambatan bawah sadarnya kuat banget. Jadi harus orang lain yang melakukan dream building. Kalau di bisnis ini biasanya kita lakukan dengan 9 faktor motivasi utama, kita sodorkan untuk dia memilih. Saya dulu punya kartu kecil gitu, isi 9 faktor motivasi utama. Saya biarkan dia memilih, kemudian saya menanyakan dengan 5 pertanyaan emas tadi, gitu ya. Apa prioritasnya, mengapa itu yang dipilih, mengapa itu penting, kalau tidak bisa mendapatkan, apa yang terjadi, mengapa itu membuat kita menjadi susah, gitu ya. Nah, bisa juga disesuaikan dengan orangnya, gitu ya. Bisa memindahkan fokus dari pekerjaan ke penghasilan, atau membesarkan impian dari punya warung aja ke punya restoran. Ini saya pernah melakukan kedua-duanya, ya. Anda mungkin sudah pernah mendengar cerita tentang saudara saya, Mas Mulyo Tanoyo. Itu saya pindahkan fokusnya dari pekerjaan ke penghasilan, gitu ya. Dan akhirnya sekarang dia sudah freedom, gitu ya, punya beberapa pabrik dupo. Ya, yang dari tadinya sopir, ya, karena fokusnya ke pekerjaan, dia sopir truk, kemudian saya pindahkan ke penghasilan, ya, sampai saya naikkan terus penghasilannya sampai 50 juta sebulan, dan akhirnya Tuhan membukakan jalan untuk akhirnya bisa mencapai itu. Kemudian contoh lagi yang dari mindset kecil menjadi besar itu yang saya lakukan pada yang sekarang memiliki restoran namanya Warung Warak, ya, itu ada di Malang sama Batu, ya, daerah Batu sini. Punya beberapa restoran, Warung Warak, restoran gurami, lumayan besar gitu ya. Padahal dia sebelumnya hanya punya warung kecil saja, warung gurami kecil. Ketemu saya secara tidak sengaja, minta saran, akhirnya saya lakukan dream building, ya, saya letakkan pikirannya. Ini dia sekarang mempunyai beberapa warung warak, tapi tidak mencapai 10, karena tanpa saya sadari, saya menanamkan angka 10 itu sebagai batas, gitu ya. Karena itu proses tawar-menawar, ya. Tadinya saya menawarkan 100, dia tidak sanggup, akhirnya 10. Dan ternyata sebelum 10 sudah bermasalah itu restoran, jadi sulit untuk bisa mencapai 10, ya. Karena itu batas yang saya tanam. Nah, ini dream building one on one, kita harus ketemu muka dengan orangnya, ngobrol.
9 faktor motivasi utama ini penghasilan ekstra, kebebasan dalam segi keuangan, memiliki usaha sendiri, ya, memiliki lebih banyak waktu luang, pengembangan pribadi, membantu orang lain, mendapat kenalan baru. Tapi ada juga yang sekolah anak, gitu ya, pensiun dengan tenang, meninggalkan warisan, itu macam-macam. Pertanyaan Masnya seperti ini, apa prioritas nomor 1? Mengapa Anda memilih hal itu? Mengapa hal itu penting bagi Anda? Apa konsekuensinya kalau Anda tidak mendapatkan itu? Apa yang membuat Anda khawatir dan lain-lain. Ini ada di bukunya, saya lupa namanya, buku yang tentang hal ini, ya. Membangun pipa, ya. Ya, buku membangun pipa lah, itu bahasa anunya membangun pipa. Nah, kemudian ada juga dream building dengan menggunakan ATBS, audio terapi bawah sadar. Ini yang memang sengaja saya buat. Saya belajar hipnoterapi kepada Pak Yan Nurendra almarhum, gitu ya. Kemudian itu saya gunakan untuk membuat audio terapi bawah sadar. Jadi saya menurunkan level kesadaran seseorang sampai ke tingkat alfa atau theta. Kemudian saya masukkan sugesti-sugesti, ya. Dan ini sangat manjur, ya. Ya, strategi ini secara massal aja, jadi kita bagikan lewat WA, gitu ya, ATBS-nya. Mereka mendengarkan selama 21 hari dan itu dengan cepat akan memasukkan impian ke dalam bawah sadarnya, gitu ya. Tapi yang menjadi masalah adalah karena kita tidak pernah keluar dari lingkungan, ya tetap aja dipengaruhi oleh lingkungan kita yang penghasilannya rendah dan lain-lain, ya akhirnya plafon rezeki kita menjadi menurun kembali. Ya, kan plafon rezeki itu adalah batas atas rezeki kita yang besarnya itu sama dengan rata-rata rezeki 6 orang sampai 10 orang yang paling mempengaruhi kita. Rata-ratanya itu adalah batas atas rezeki kita. Jadi hati-hati Anda bergaul dengan siapa. Gitu ya. Nah, kita mungkin mendengarkan ATBS yang sekarang anunya 100 juta, ya. Plafon rezekinya dinaikkan menjadi penghasilan 100 juta. Dan itu Pak Kosin, Pak Romi sudah mendapatkan itu, ya. Tapi mereka yang masih belum bergerak juga atau tidak bergerak untuk mendapatkan itu, tapi masih dikelilingi oleh orang-orang yang rezekinya rendah, ya otomatis tertarik kembali. Karena kita tidak ingin berbeda dengan lingkungan kita, ya itu nanti ada di hukum-hukum alam akan saya bahas. Kemudian ada strategi lagi yaitu membuat 100 impian. Ya, bagaimana kita menuliskan 100 impian. Nah, ada 6 bidang kehidupan kan, ya. Kita buat 100 impian di 6 bidang kehidupan, ya. Jadi caranya Anda ambil 6 lembar kertas, ya, kertas folio A4 atau apa, ya. Kemudian tulis di atasnya masing-masing 6 bidang kehidupan, ya. Keuangan, satunya lagi keluarga, sosial, kesehatan, ya. Kemudian kesehatan mental, spiritual. Jadi kita tulis. Setelah itu kita buat impian itu, ya, memiliki ini, memiliki itu, menjadi ini, menjadi itu, pergi ke sini, pergi ke situ dan seterusnya. Bebaskan aja impian-impiannya itu. Dan kalau dijumlah 6 lembar tadi dijumlah minimal 100 lah. 100 impian. Nah, kalau 100 impian sudah ditulis semuanya, gitu ya. Dan kemarin Pak Kosin cerita, ya, di bahwa 100 dia menulis 90 atau berapa 100 impian itu dalam waktu sekian tahun yang 80 itu sudah terpenuhi. Nah, 80% sudah tercapai semua itu apa yang dia tulis. Jadi hati-hati dalam menulis impian Bapak Ibu, ya, takutnya tercapai. Kalau tidak tercapai sih tidak apa-apa. Kalau tercapai kan, kalau Anda tidak nulisnya dengan benar kan ya jadi salah gitu yang dicapai gitu, ya. Nah, setelah 100 impian ditulis di masing-masing bidang, ya. Jadi bukan 100 di bidang keuangan, 100 di bidang keluarga, 100 di bidang sosial. Tidak Bapak Ibu, ya. Di semua itu 6 bidang itu jumlahnya 100. Kemudian diberi nomor nih 1, 2, 3, 4, 5 dan diadu. Ya, masing-masing impian tuh nomor 1 dengan nomor 2 diadu penting mana? Oh, penting nomor 1. 3 dengan 4 diadu penting mana? Penting nomor 4. 5 dan 6 diadu dan seterusnya. Masing-masing diadu sehingga akhirnya nanti satu yang pemenang
pemenang yang pertama tadi dengan yang pemenang yang berikutnya itu diadu lagi, terus diadu lagi, sampai akhirnya ketemu satu impian yang paling prioritas di setiap bidang. Nah, kemudian setiap bidang diadu nih impiannya, ya ketemulah satu impian yang paling penting. Nah, itu yang perlu Anda fokuskan. Kemudian ada lagi dream building yang namanya resolusi awal tahun. Saya diajari ini tahun 2004. Ya. Jadi saya diajari seperti ini. Ambil 7 kertas. Tulis di kertas pertama 5 hal yang ingin diperoleh atau dicapai atau dilakukan di tahun depan. Tulis saja dengan bebas. Saya ingin ini, punya ini, mau pergi ke sini, bla 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 bla. Simpen. Ya. Terus besoknya lakukan hal yang sama di kertas yang kedua. Terus setiap hari nulis itu 5 kertas tanpa 5 impian tanpa mengingat-ingat yang kita tulis sebelumnya, ya. Nah, setelah selesai 7 hari, ketujuh kertas tadi kita kumpulin, terus kita jumlah, ya. Kalkulasi nih. 5 impian yang paling banyak ditulis, itulah impian utama kita. Ya, nanti akan ketemu itu urutan 1, 2, 3, 4, 5 yang paling sering. Nah, kita carilah gambar-gambarnya, lakukan visualisasi, dan lain-lain. Saya nyaris setiap tahun melakukan ini, tapi yang paling saya ingat tentunya yang pertama kali saya lakukan, ya, yaitu tahun 2004. Jadi Desember 2004 saya oleh mentor saya diminta melakukan ini, ya saya lakukan. Akhirnya keluarlah 5 hal yang paling saya inginkan. Nomor 1, berhenti praktek. Padahal waktu itu bisnis saya belum, masih apalah ya, belum kuat banget lah. Tahun 1, berhenti praktek. Kedua, ingin pergi ke luar negeri. Saya selama jadi dokter belum pernah ke luar negeri, melas ya. Ya, kita hanya kerja gitu, nggak ada pikiran mau ke luar negeri atau apa. Terus yang ketiga, ingin membeli mobil kecil untuk istri. Saat itu mobil saya sisa tinggal 2, ya. Tadinya 5, kemudian lewat menunda kenyamanan, ya, mengurangi gaya hidup dan lain-lain, ya, ajaran-ajaran kecerdasan finansial itu akhirnya kita kurangi dan hanya tinggal 2. Tapi waktu itu muncul lagi keinginan untuk membeli mobil baru untuk istri, ya. Nomor 4, saya ingin penghasilan tertentu, sejumlah tertentu. Nomor 5, saya ingin peringkat tertentu. Nah, udah selesai. 5 itu saya tempel di samping tempat tidur, saya lihat setiap malam. 2 minggu dari itu, Bapak Ibu, jadi kira-kira pertengahan Januari 2005, malam-malam saya dapat telepon dari ibu mertua. Telepon, "Get, kamu masih butuh mobil?" Ini bahasa Jawa ya, tapi saya Indonesiakan. Ya saya katakan, "Loh, butuh, Bu. Kenapa, Bu?" "Ini Ibu dapat undian dari Bank Mandiri, mobil Avanza. Gitu ya. Kalau kamu butuh, kamu ambil aja. Ya. Uang pajaknya berapa dulu? 22 juta kalau salah. Ya. Ibu sudah tidak butuh." Ya udah, besoknya saya ambil Avanza baru dengan bayar hanya 22 juta. Itu jadi kita tidak tahu dari mana kitanya. Setelah itu bulan April gitu, wah, penghasilan saya dari bonus MB naik. Akhirnya 17 Agustus 2005 saya berhenti praktek. Kemudian November 2005 saya untuk pertama kalinya pergi ke luar negeri dengan MB, ya, ke Seoul. Dan penghasilan saya dapat, tapi peringkat belum. Peringkatnya baru dapat tahun berikutnya. Jadi dari 5, Bapak Ibu, 4 yang dapat. Lumayan kan? Nah itu resolusi awal tahun. Lakukan aja secara rutin. Ya, akhir Desember lakukan itu, apa yang terjadi bulan depan. Atau kalau Anda mau lebih pas ulang tahun Anda misalnya, ya, seminggu sebelum ulang tahun atau setelah ulang tahun, Anda ingin tahun berikutnya apa saja yang diperoleh. Monggo deh, apa saja. Waktunya kapan saja. Nah, yang paling mudah ini, ya, ATBS tadi bisa naik dengan cepat tapi bisa diturunkan lagi, ya, meskipun Pak Kosin akhirnya menggunakan terus-menerus gitu ya, dimanapun mendengarkan ATBS gitu ya. Nah, ini yaitu menyiapkan uangan dan emas.
Lambang kekayaan dua ini Bapak Ibu, emas dan uang ya. Kita siapkan Bapak Ibu. Nah, karena lambang kekayaan yang paling diinginkan orang adalah uang dan emas ya. Sampai saat ini pun masih itu gitu ya. Jadi ya udah siapin aja, beli uang-uangan, itu murah kok. Ya. Murah, saya ada contohnya. Tapi ada di kemarin ya, yang di materi pertama ada itu contoh-contohnya. Di meja saya itu ada sekian miliar uang-uangan. Kemudian emas batangan tiruan, itu sudah banyak dijual di marketplace ya. Beli aja yang 1 on itu beli beberapa buah gitu ya, nah, tinggal digantung aja di tempat tidur atau di depan meja supaya selalu kelihatan ya. Nah, ini sudah sangat terbukti Bapak Ibu, ini bisa memanggil uang yang asli gitu ya. Nah, jadi saya kemarin waktu ke Jakarta itu ketemu dengan keponakan saya, Faris namanya, yang bekerja di perusahaan rokok terbesar di Indonesia, yang pemiliknya adalah orang terkaya di Indonesia. Dan dia berada di divisi CSR. Jadi atasan-atasannya adalah pemilik, ya, istri dari pemilik dan keluarga-keluarga yang lain, ya. Jadi artinya orang-orang kaya gitu ya, orang-orang kaya yang memiliki perusahaan rokok itu. Nah, dia mengatakan orang-orang itu cerita bahwa meskipun di bank itu sudah ada miliaran atau triliunan uang simpanannya dia tetap di rumah menyimpan uang 100 juta cash. Faris tanya, untuk apa bos? Ya untuk dilihat-lihat aja. Kan kalau yang di bank nggak kelihatan tuh. Cuman punya rekening punya sekian, tapi yang supaya kelihatan. Terus dia setiap hari itu juga membawa 10 juta di kantongnya, di dompetnya. Nah, kita perlu meniru mereka. Mereka yang sudah kaya saja masih menggunakan itu, ya. Ini kan ibaratnya ya kalau di perusahaan lain, katakanlah McDonald, meskipun sudah sangat terkenal, tetap aja beriklan kan. Nah, kita ini juga sama beriklan. Ya, beriklan kepada Tuhan, beriklan kepada semesta, bahwa ini loh yang saya inginkan. Uang. Kita butuh uang, uang adalah alat untuk hidup, gitu ya. Dan kita benci uang, ya netralkan dengan cara itu ya. Kan kalau duduk ya rasanya dompetnya tebel gitu ya, kan nyaman gitu ya. Meskipun sebagian besar isinya uang-uangan, enggak apa-apa. Nah, beli aja uang-uangan ya, paling 10 juta atau 5 juta kumpulin di situ. Cuman hati-hati jangan sampai katut dibelanjakan, itu nanti jadi urusan polisi ya. Nah, sudah terbukti itu Bapak Ibu, uang-uangan, emas-emasan itu bisa memanggil yang asli. Oke Bapak Ibu, jadilah orang yang memiliki tujuan, gitu ya. Nah, ini kami berdua tahun lalu ke Hawaii, gitu ya. Tahun lalu ke Hawaii mengikuti MW Leadership Seminar, dan ini ada Merry Mile ya, jadi Merry Mile, jadi semacam jalan sehat itu 1 mil untuk memperingati penyerbuan Pearl Harbor ya. Ini jadi ini di Pearl Harbor ya, pelabuhan Amerika Serikat itu yang diserbu oleh Jepang tanggal 7 Desember kalau ya. 7 Desember lah kemarin, ini tanggal ini 7 Desember kita ikut jalan di situ 1 mil ya di Hawaii gitu ya. Nah, cuman kalau menurut saya sih kayaknya lebih bagus Bali deh daripada Hawaii. Jadi kalau misalnya saya dengan biaya sendiri ke sana enggak deh gitu ya. Ini hanya karena memang ditraktir, ya udah berangkat. Kalau biaya sendiri ya lebih baik ke Bali lah gitu ya. Lebih murah, lebih bagus pemandangannya gitu ya daripada di Hawaii. Oke Bapak Ibu, dengan Anda memiliki tujuan, Anda bisa mencapai apa yang saya capai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.